Jadi misalnya membaca ini kan butuh skill, butuh waktu, butuh dedikasi begitu ya, butuh yang seharusnya muncul dari minat kita sendiri. Nah ketika ini tidak terjadi, ditambah lagi dengan situasi di ruang kelas ya, situated practice namanya, praktik situasi yang menjenuhkan, membosankan gitu. Jadi tambahlah pembaca ini tambah tidak menyenangkan, sama dengan tidak sukanya anak dengan matematika. Salam literasi, sobat literasi. Kembali lagi kita bertemu di sebuah acara di kanal YouTube yang khusus mengangkat tentang literasi. Ini ada sebuah buku yang sangat bagus. Buku ini mengangkat tentang literasi. Judulnya Literasi, Meluruskan Konsep, Menguatkan Praktik. Ditulis oleh Firman Palingdegan PhD. Dan penulisnya ada di samping saya. Halo. Apa kabar Mas Firman? Alhamdulillah sehat. Iya, Mas Firman ini adalah dosen di Universitas Teuku Umar, Aceh. Nah, ini jauh-jauh ke Jakarta ya. Lagi di Jakarta. Lagi ada kegiatan gitu ya. Lagi ada kegiatan. Ini kayaknya sering keluar nih ya. Ya, alhamdulillah ikut membantu program-program di Kemdikbud. Kabarnya sebentar lagi ini akan ke Amerika ya? Ada kegiatan apa itu ya? Iya, betul. Jadi saya akan ikut program postdoktoral di University of Arizona, Tucson, Arizona. Ya, insya Allah. Insya Allah ya, mudah-mudahan. Nanti berangkat kapan? Minggu depan insya Allah. Jadi September ini ya, bulan ini. September, Pulangnya Desember. Desember akhir tahun. Terus kabarnya juga akan ke sebuah negara yang sedang berkonflik, ke Rusia. Iya, betul, ke Rusia. Jadi saya diundang untuk presentasi terkait riset saya di MGIMO University, namanya di Moskow. Di Moskow. Itu tentang apa itu risetnya? Tentang respon buku anak. Jadi saya mengembangkan buku dan juga dengan teman-teman kita melakukan riset di beberapa wilayah di Indonesia tentang buku multikultural yang ada di Indonesia. Kemudian kita lihat respon anak-anak, terutama dalam perkembangan literasi, kemudian pemahamannya dan lain-lain. Gitu. Bisa lihat ke kamera? Ya. Biar kelihatan wajah gantengnya. Oke. Oke, sekarang kita ngobrol tentang sebuah buku. Ini saya sudah baca bukunya, ya sangat bagus, sangat apik. Nah, ini saya ingin mengkritisi dulu nih tentang judul Literasi, Meluruskan Konsep, Menguatkan Praktik. Ini kayaknya meluruskan konsep berarti ada sesuatu yang bengkok gitu ya. Konsep literasi miskonsepsi. Oke. Apa benar seperti itu? Ya, jadi tujuan saya menulis buku ini memang untuk membuat literasi di Indonesia ini lebih bermakna begitu, mengikuti mazhab yang benar. Jadi selama ini mazhabnya salah? Ya, jadi menurut saya literasi yang saat ini, selama ini ya sejak 2016 mungkin kita punya gerakan literasi nasional itu baru mengikuti mungkin hanya sebagian konsep-konsep literasi yang seharusnya ada. Tapi kita dapat euforianya selama ini. Jadi dari 2016 itu kita dapat gaungnya, kita berhasil membumikan literasi itu, tapi kemudian itu belum yang makna sebenarnya, makna literasi yang sebenarnya. Nah, ada konsep-konsep literasi yang seharusnya bisa lebih dilakukan, terutama di sekolah ya, dalam konteks pembelajaran, di rumah dengan orang tua dan saudara gitu, atau di masyarakat secara umum. Jadi itu yang saya bahas di sini. Jadi kira-kira miskonsepsi apa saja yang hendak diluruskan melalui buku ini? Ada banyak sebenarnya beberapa miskonsepsi. Salah satunya misalnya pandangan bahwa membaca itu adalah kegiatan yang alami dilakukan. Jadi alami artinya apa? Bahwa setiap anak begitu dikasih buku, anggapannya adalah dia bisa membaca dengan sendirinya begitu ya, natural saja terjadi tanpa ada bantuan dari orang lain. Nah, ini miskonsepsi yang benar. Memang ada teori yang menyebutkan bahwa proses anak membaca pertama kali adalah ketika dia terekspos dengan teks. Jadi misalnya Mas Billy punya putri, usia berapa?
sekarang 11 tahun. 11 tahun. Yang paling kecil ada usia 5 tahun, hampir 5 tahun. Oke, ya. Nah, yang usia 5 tahun katakan, misalnya Mas Billy bawa yang 5 tahun itu sama sekali belum pernah dibawa kemana-mana, terus dibawa ke Indomaret, kemana gitu ya. Terus dia terpapar dengan teks yang ada di Ciki atau produk-produk begitu Kemasan ya. walaupun dia belum bisa membaca, tapi itulah proses dia membaca pertama. Ada teori yang mengatakan begitu. Nah, tapi dalam konteks pembelajaran yang lebih banyak didukung gitu ya dalam riset adalah membaca itu tidak otomatis. Jadi membaca itu butuh keterampilan yang mekanistis dan sistematis begitu, yang harus dilalui, sama seperti kita nyetir mobil. Jadi kita nyetir mobil kan nggak langsung tiba-tiba bisa manuver ke belakang gitu, bahkan ya, nabrak parkir dulu gitu ya. Jadi ada tahapan-tahapan, misalnya masuk ke mobil, lihat dulu spionnya dan lain-lainnya. Sama dengan membaca. Jadi membaca butuh latihan juga ya. Butuh latihan, kayak dan mobil ya. Yang mengajarkan, yang melatih juga harus tahu. Harus tahu dulu apa yang mau dilatih begitu. Ketika masuk mobil misalnya, apa dulu yang mau diajarkan. Jadi tahapan itu harus dilalui. Memang selama ini Mas Firdan melihat bahkan orang yang mengajarkan membaca pun salah. Dalam konteks literasi yang dibahas di buku ini tidak salah sebenarnya, tapi harus bisa lebih optimal. Nah, kenapa skor PISA kita reading itu ya, reading itu terlalu rendah? Bukan karena kita tidak bisa membaca, bukan karena kita illiterate gitu ya, istilahnya buta huruf semata gitu ya. Banyak toh kita juga tokoh-tokoh di Indonesia membacanya lancar-lancar aja. Tapi kan untuk yang lebih membaca yang bermakna, menganalisis, merefleksi dari teks begitu, kemudian memproduksi ulang, itu yang tidak terjadi. Karena tadi itu tahapan yang dilalui tidak seharusnya yang kita lakukan. Iya, kalau kita merunut hasil PISA ya dari tahun 2000 sampai 2018 itu nilai PISA, nilai literasi membaca itu sama gitu ya. Artinya dan turun balik tahun sebelumnya ya. Dan itu konsisten turun gitu ya peringkatnya. Dibandingkan dengan negara lain. Itu artinya kan kemampuan membaca siswa kita kan rendah, dan itu berarti kan pengaruh dari guru juga. Betul. Yang mengajarkan membaca gitu. Iya. Jadi memang instruksi atau pengajaran di konteks kelas itu ya itu sangat mempengaruhi, terutama di kelas-kelas yang bukan bahasa Indonesia ya. Jadi non bahasa gitu, kelas yang non bahasa itu misalnya di matematika, di IPS gitu ya, social studies, itu membaca kemudian dianggap sepele gitu, dianggap sepele. Ya, anak-anak diminta membaca buku teks sejarah tanpa ada tahapan yang dilalui, tanpa ada strategi yang eksplisit begitu apa yang harus diperhatikan dari teks itu. Sehingga ketika mereka mengambil siswa mengambil mencoba mengambil informasi dari teks, kemudian menjawab soal untuk membangun pengetahuan atau pemahaman, itu tidak terjadi. Jadi sehingga mereka kita menjawab soal itu mereka salah gitu ya. Jadi daya kritis berpikirnya itu tidak terinternalisasi. Jadi yang benar itu cara mengajarkan membaca itu seperti apa ya? Ya, kalau kita lihat secara umum ada dua kutub begitu ya. Belajar membaca sama membaca untuk belajar. Nah, belajar membaca ya mekanistis, jadi ada fonik yang harus dikuasai. Nah, kita kebalik nih. Kita duluan fokus pada nama huruf A, B, C sampai Z. Penting mengetahui nama huruf, tapi kemudian harus tahu juga bunyi hurufnya. Karena yang kita blending, yang kita leburkan adalah bunyi huruf, bukan nama huruf. Kalau nama huruf, misalnya PBB, itu kan nama huruf yang kita baca. Tapi ketika membaca, misalnya UNICEF, begitu, sama-sama singkatan, tapi yang satu dileburkan namanya UNICEF. Jadi nama huruf tuh bunyinya yang kita sebutkan, bukan namanya. Nah, ini yang itu miskonsepsi juga yang terjadi di level belajar membaca. Nah, sedangkan di tahap yang paling tinggi itu adalah membaca untuk belajar. Jadi banyak kita tidak tahu, siswa ya, tidak tahu strategi literasi yang digunakan ketika membaca.
Strategi literasi itu misalnya apa? Bertanya tentang penulis. Maksudnya apa? Maksudnya ketika kita membaca, kita bertanya dalam metakognitif begitu ya. Salah satu strategi adalah kenapa penulis membuat pernyataan begini. Nah itu kan metakognitif ya ketika membaca. Itu membuat daya berpikir kritis sebenarnya, menjadi pengungkit gitu. Nah ketika ini tidak diajarkan secara eksplisit, maka anak-anak tidak tahu. Dia membaca ya, hanya membaca saja sambil lalu begitu ya. Nah ini yang jadi ada strategi literasi untuk membaca, untuk belajar, itu yang harus diajarkan. Misalnya menggunakan pengatur grafis di IPA misalnya ya. Itu cara memahami informasi mungkin ya. Ya, memahami informasi. Jadi lebih ke tadi itu bagaimana meningkatkan berpikir kritis. Pengaruh nggak sih mengajarkan membaca yang salah dengan malasnya siswa? Kita kan terkenal ini ya, malas membaca buku gitu ya. Pengaruh nggak tuh dalam pengajaran? Jadi apakah ada kaitan malasnya seseorang dengan malas membaca buku? Bukan. Apakah ada kaitan antara cara pengajaran membaca yang salah dengan malasnya kecintaan terhadap baca buku? Bisa jadi, ya bisa jadi karena kita terekspos dengan hal-hal yang membuat sesuatu itu tambah jenuh gitu. Jadi misalnya membaca ini kan butuh skill, butuh waktu, butuh dedikasi begitu ya, butuh yang seharusnya muncul dari minat kita sendiri. Nah ketika ini tidak terjadi, ditambah lagi dengan situasi di ruang kelas ya, situated practice namanya, praktik situasi yang menjenuhkan, membosankan gitu. Jadi tambahlah membaca ini tambah tidak menyenangkan. Sama dengan tidak sukanya anak dengan matematika. Kenapa tidak suka matematika? Karena mungkin dia terekspos dengan guru yang kejam, ya, killer gitu ya, atau dengan teknik mengajar yang sulit dia pahami. Gitu. Sehingga matematika ya I don't like it. Ya, sama dengan membaca. Iya. Berarti memang membaca itu sangat penting dan ini juga pengaruh terhadap kesejahteraan ya. Kesejahteraan dari segi finansial gitu kan ya. Kan kalau sekarang apalagi sekarang zaman informasi banyak sekali orang cari kerja gitu ya, pekerjaan yang berbasis pengetahuan, data analis misalnya. Betul. Gitu kan. Itu kan dari proses membaca juga ya. Jadi ketika kita punya skill membaca yang baik, kemudian kita memang ada penelitiannya bahwa seseorang yang membacanya lebih baik di sekolah atau sejak dari rumah, dia akan lebih sukses di sekolahnya, dan ketika lebih sukses di sekolah dia akan lebih sukses di pekerjaan. Itu ada. Jadi memang Sobat Literasi, buku ini sangat bagus ya. Jadi selain tadi sudah dikupas tentang konsep literasi yang benar seperti apa, di sini juga menguraikan tentang bagaimana sih pembelajaran literasi di kelas ya, di sekolah. Tadi Mas Wiran sudah menyebutkan misalnya pengatur grafis. Tapi sebenarnya banyak lagi ya sampai pengatur grafis ya. Terus lagi cara pengajarannya gitu kan di kelas. Kira-kira apa nih hal paling penting dari buku ini yang mesti diketahui dan dikuasai oleh guru atau dosen? Yang pertama mulai dari konsep ya, konsep literasi. Jadi definisi literasi, bagaimana kita mendefinisikan literasi itu kemudian mempengaruhi praktik yang kita lakukan, Mas. Karena literasi ini banyak mazhabnya, kayak saya bilang tadi. Mas Firman, mazhabnya apa nih? Jadi yang kita bahas di sini adalah bahwa literasi itu berimbang, literasi itu harus merupakan praktik sosial begitu, bukan proses kognitif semata. Jadi ada satu mazhab lagi yang agak kiri gitu, yang menganggap bahwa literasi itu ya yang kamu lakukan dengan teks. Gitu. Jadi bagaimana kamu memproses di otak kamu sendiri gitu pemahaman. Sedangkan yang kita sedang garap di Indonesia ini adalah literasi sebagai praktik sosial, artinya makna itu terbangun tidak hanya interaksi antara saya dan teks, tapi juga interaksi sosial antara guru, orang tua, teman gitu, yang kemudian mempengaruhi makna itu. Itu yang sedang kita garap gitu. Terus dan apa yang lagi? Paling penting dari buku ini adalah tadi mendefinisikan literasi itu seperti apa, mendudukkan yaitu ya teori literasi itu. Nah kemudian adalah berbagai praktik literasi yang bermakna baik itu di kelas maupun di luar kelas gitu. Itu yang harus digarap supaya tidak
tidak istilahnya apa? Hanya di permukaan begitu ya. Literasi itu bukan dekoratif ya. Literasi itu bukan sekedar 15 menit membaca, pergi ke perpustakaan, ada jam khusus ke perpustakaan, tidak sekedar itu. Jadi, ini bukan event yang bukan event kegiatan sekolah, tapi ini memang harus praktik sosial tadi ya. Praktik sosial tuh ya kayak kita sholat 5 waktu. Jadi Muslim sholat 5 waktu, itu praktik sosial yang dilakukan ya senatural mungkin gitu ya. Menurut Mas Firman, bagaimana sih seorang guru seharusnya mengajarkan ya pembelajaran literasi ke siswa ya di sekolah gitu? Jadi pembelajaran literasi dengan literasi di pembelajaran itu dua hal yang berbeda, Mas. Berbeda juga. Berbeda. Pembelajaran literasi artinya kita membelajarkan anak tentang literasi. Sedangkan literasi dalam pembelajaran kita menggunakan strategi literasi untuk belajar. Nah, itu dua hal yang berbeda. Kalau pertanyaannya tadi bagaimana guru itu melakukan pembelajaran literasi, maka dia kembali pada konsep belajar, membaca, dan membaca untuk belajar. Gitu. Sedangkan untuk yang satu lagi, literasi dalam pembelajaran, bagaimana kemudian strategi literasi itu bisa dipakai di pelajaran-pelajaran lain. Nah, itu dia. Di dua hal yang berbeda. Dan memang akhirnya membaca tidak sekedar pelajaran bahasa Indonesia ya, karena pelajaran lain pun juga ada ininya ya. Yang paling penting sebenarnya di pelajaran lain itu. Pelajaran itu. Ya, kalau pelajaran bahasa Indonesia mungkin akan lebih fokus, akan lebih dominan gitu ya. Prosesnya itu terjadi ketika di belajar membaca. Belajar membaca. Ya. Kemudian kenalah nanti dengan teks fiksi, teks informasi begitu di bahasa Indonesia. Sedangkan di pelajaran lain ini menyangkut apa nih? Aspek kehidupan kita yang lain nih. Iya. Ya. Kontennya ya. Iya, kontennya begitu, matematika, fisika, biologi ya. Itu semua harus terjadi melalui tadi literasi dalam pembelajaran. Jadi konten area. Ya. Oke, Sobat Literasi, buku ini diterbitkan oleh Raja Wali Pers pada Agustus 2023. Masih hot gitu ya? Masih hot. Oke, Mas Firman, gimana sih proses kreatif membuat buku ini? Berapa lama? Terus lagi di tengah kesibukan gitu ya, kesibukan mengajar, kesibukan berbagi, menyusun konsep di Kemendikbud di berbagai tempat gitu ya, masih sempat gitu bikin buku. Iya, memang saya mengakui bagi saya pribadi menulis buku tidak gampang. Buku ini draftnya sudah 4 tahun. 4 tahun? Ini buku keberapa ini? Sejak 2019. Ini buku saya yang buku teori yang pertama. Yang pertama. Ya, buku teori yang pertama. Kalau buku ajar saya punya beberapa. Banyak ya. Ya, tapi ini buku teori yang pertama. Jadi memang agak lama begitu nulisnya karena saya tadi itu ya ada kesibukan lain, tidak fokus. Kemudian harus membaca karena menulis itu harus membaca, meramu, kemudian melihat pengalaman begitu ya. Dan tapi saya rampungkan dalam 1 tahun terakhir itu. Dan masih banyak sebenarnya hal-hal yang saya baca lagi gitu, waduh ini kok begini gitu. Tapi harus terbit, jadi saya terbitkan. Dan mungkin nanti akan terbit edisi revisi ya, atau ya. Edisi yang lain ya, yang merupakan ya, yang merupakan apa bagian berikutnya ya. Betul. Dari ini ya. Mungkin setelah ini numerasi gitu. Enggak, jadi tetap literasi sekarang sedang saya garap. Itu buku tentang bagaimana kisah pahlawan, kemudian karakter dan tujuan profil pelajar Pancasila itu bisa dilakukan dengan menciptakan buku anak yang responsif begitu ya kepada budaya. Ya, jadi banyak sekali pahlawan Mas di Indonesia ini. Terus ada pahlawan nasional, itu kan birokratisasi gitu ya. Dari sekian banyak pahlawan, hanya beberapa aja nih yang jadi pahlawan nasional dengan proses ya. Padahal lebih banyak ya. Ya, padahal lebih banyak lagi. Nah, dengan sayangnya kisah-kisah pahlawan itu kebanyakan hanya diramu dalam buku yang padat teks. Untuk jenjang SD hampir tidak ada. Ada yang diterbitkan oleh beberapa penerbit sekarang ini, tapi bentuknya adalah deskriptif, jadi teks informasi. Teks informasi itu kalau kita balik ke teorinya, itu kan hanya menyajikan informasi yang tidak hanya satu arah begitu ya, jadi tidak membangkitkan daya kritis tadi.
dan guru pun akan kesulitan untuk mencarikan pengungkit atau pemantik agar daya kritis itu lahir dari membaca teks yang deskriptif gitu. Nah, makanya kemudian di buku yang akan saya garap ini kita bahas bagaimana kemudian cerita pahlawan ini direkonstruksi secara naratif gitu. Jadi apa istilahnya, faksi ya, fakta fiksi begitu. Jadi ada figur lain yang kita hadirkan tapi dekat dengan tokoh misalnya. Dan figur ini kemudian dekat dengan pembaca tapi memproyeksikan si pahlawan gitu. Nah, karena ini buku-buku ini kayaknya udah ada kan ya? Baru ada beberapa gitu ya? Hampir ada. Untuk pahlawan nasional belum ada. Oh, belum ada. Belum ada. Kalau pahlawan nasional. Tapi itu ada buku anak tuh beberapa tuh sudah ada, cuman bukan pahlawan nasional, tapi yang masih hidup sekarang misalnya. Betul, gitu. Dengan tokoh biografi yang lain ya. Biografi. Ada. Nah, makanya tapi kan tidak pada teks ini yang paling penting. Jadi kalau di usia SD itu mereka perlu pembangunan imajinasi yang gitu dilengkapi oleh gambar. Ya, gitu apalagi pahlawan gitu yang puluhan tahun yang lalu gitu hidupnya yang mereka tidak pernah tahu sama sekali gitu. Jadi kalau dia baca dan itu berjarak karena kecenderungan pembaca dini itu kan dia membangun kedekatan dengan karakter ya ketika membaca. Nah, ketika dia tidak berhasil membangun kedekatan dengan karakter, maka ya teks itu akan jauh maknanya untuk dia gitu. Nah, ini yang kita mau dekatkan, bagaimana kisah-kisah pahlawan itu kemudian direkonstruksi dalam buku naratif yang lebih ramah gitu untuk anak, kemudian mudah dicerna dan ada daya pengungkit, ada istilahnya apa? Apa itu istilahnya? Spark itu apa? Kejutan gitu ya, daya kejutan bagi anak yang kemudian engagement-nya akan meningkat gitu. Jadi untuk membangun kedekatan dengan pahlawan. Jadi buku ini apa? Buku teoritis, buku praktis juga atau gimana? Jadi buku teoritis yang kita tulis berdasarkan hasil penelitian. Oke, kita udah gak sabar lagi nih ya, Sobat Literasi untuk membaca buku ini kayaknya sangat penting gitu ya. Oke, Mas Firman, ini buku sudah terbit, mudah-mudahan nanti bisa menginspirasi. Ini kira-kira harapannya apa sih kepada khalayak pembaca gitu ya setelah membaca buku ini? Betul. Jadi harapan saya sebenarnya ingin bagaimana literasi di Indonesia itu punya pijakan teoritis yang lahir dari Indonesia sendiri, Mas. Jadi sekarang di berbagai penerbit kalau kita cari di Indonesia ya, sumber teori tentang literasi saja itu sangat terbatas. Entah jurnal artikel, entah buku referensi. Nah, ini yang sangat terbatas. Apalagi yang mazhabnya benar gitu ya, yang mazhabnya benar. Nah, makanya saya berharap buku ini kemudian jadi pijakan bagi pertama akademisi, mahasiswa gitu ya. Yang kedua bagi guru-guru karena ada praktik yang kita munculkan untuk bisa diterapkan. Memang akan kajiannya teoritis, tidak untuk konsumsi apa istilahnya. Jadi setelah membaca ini perlu direnungkan gitu ya, kemudian dihubungkan dengan konteks masing-masing gitu. Perlu ada adaptasi semacam itu. Tapi saya lihat bahasanya enak ya, nggak susah-susah amat dicerna gitu ya. Karena mungkin karena ini ya apa? Ya kan ditulis yang dengan santai. Ya, jadi saya buat gaya tulisannya memang agak santai, ringan gitu ya. Dihadirkan dengan contoh-contoh kasus yang harapan saya relevan gitu dengan konteks yang ada di Indonesia. Oke, terima kasih Mas Firman atas bagi informasinya. Sobat Literasi, segera dapatkan buku ini di toko-toko terdekat di kota Anda. Dijamin Anda akan lurus konsepnya, dengan begitu bisa akan kuat praktiknya. Terima kasih, salam literasi.